Oke, karena banyak yang nanya, jadi agamanya Dita Karang itu adalah... Halo guys, welcome to Putu Mading TV. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan membahas Dita Karang. Kemarin banyak yang nanya, bener nggak sih Dita Karang tuh keturunan Bali? Terus di nama lengkapnya kan ada nama Anak Agung gitu. Artinya apa sih? Terus yang paling banyak dicari nih, agamanya Dita itu apa sih? Emang sih ya Dita ini sekarang lagi naik daunnya ya. Iya, lagi naik daun. Jadi fans-fansnya itu banyak dari Indo juga yang banyak nyari tahu tentang Dita Karang tersebut. Iya, langsung kita ke pembahasan. Yang pertama, biodatanya. Nama lengkapnya adalah Anak Agung Ayu Puspa Aditya Karang. Oh, kayaknya kita sering dengar nih kalau namanya isi Anak Agung nih. Kalau di Bali, AA itu Anak Agung biasanya dari Ksatria gitu ya? Iya, dari Ksatria. Ksatria. Terus nama panggungnya dia tuh dipakai di secret number Dita Karang, nickname-nya Dita. Jadi Dita Karang tuh diambil dari Aditya Karang. Di secret number dia sebagai main dancer. Dancer utama? Iya, dancer utama. Dita Karang ini lahir di Yogyakarta 15 Desember 1996. Oh, berarti dia keturunan Bali tapi lahirnya di Lahir Yogyakarta. dan besar di Yogyakarta. Beda 6 hari lah sama Putu. Tapi tahun lahirnya bro? Tahunnya beda jauh. Nggak, beda setahun doang. Tapi Dita Karang nih dulu pas kecil dibilang pemalu loh. Pemalu? Suryono Arifin, ini pamannya Dita Karang, mengatakan bahwa keponakannya merupakan sosok yang pemalu. Pemalu sebenarnya anak ini, tapi dia berani kalau sudah naik panggung. Aslinya pendiam, dia pemalu. Kok bisa ya? Padahal anaknya pemalu, tapi kalau naik panggung dia jadi pemberani. Mungkin ya, karena emang dari kecil ini dia suka ngedance. Suka ngedance. Mungkin karena udah suka banget sama dance-nya, jadi dia lupain semua kayak gitu ya. Oh iya, benar juga sih. Wih. Kalau udah bakat pasti kita pengen nunjukin yang baik, yang bagus gitu di depan orang-orang. Ya, kebanyakan orang sih nggak pemalu, tapi kalau naik panggung pasti grogi gitu kan. Iya, ada sih gitu. Tapi ini hebat loh dia. Nah, kemudian setelah dia tamat sekolah, dia pergi ke New York. Dia kuliah di New York, AMDA, American Musical and Dramatic Academy. Oh. Gitu, dia ngambil jurusan dance theater. Dan saat kuliah di New York itu dia ikut banyak audisi. Audisi seperti apa tuh? Audisi untuk menjadi girl band gini. Banyak audisi, tapi perjalanannya nggak langsung diterima gitu. Dia banyak ikut audisi dan banyak gagal juga. Wajar sih. Kemudian saat dia ikut di Fine Entertainmentnya sekarang yang naungin secret number, pertama dia ikut pihak entertainmentnya ini bilang kita tertarik sama kamu kayak gitu. Tapi udah that's it, segitu aja. Nggak ada kelanjutannya lagi. Nggak ada kelanjutan. Nggak ada gini lagi. Kemudian setelah lulus kuliah, dia Dita Karang ini sempat balik ke Indonesia. Setelah itu dia pergi ke Korea. Nah, di Korea itu dia ikut 1 Million Dance Studio gitu. Subscribernya udah 20 juta loh. Widih. Dita Karang pernah ikut di sana, ada video-videonya yang dia cover dance juga di sana. Nah, saat di Korea ini baru dia ikut di Fine Entertainment lagi dan langsung diterima. Pihak Fine Entertainment ini bilang kita butuh orang kayak kamu. Wah, pas sekali ya, mungkin emang jodohnya ya. Terus setelah diterima tuh nggak langsung debut, nggak langsung nyanyi gitu. Dia ikut training, sama lah kayak training K-pop pada umumnya. Training semuanya tuh ya dari dance apa gitu-gitu ya. Iya, training dari kecil dia ikut training. Kalau Dita Karang ini lumayan cepet, cuma 1,5 tahun. Karena mungkin dilihat emang latar belakangnya dia, basicnya dia udah berpengalaman gitu ya. Udah hebat. Dan akhirnya setelah training hampir 2 tahun itu dia debut tanggal 19 Mei 2020 kemarin. Nah, yang terakhir nih, yang banyak nyari, agamanya Dita tuh apa? Kita membahas agamanya nih? Kalau menurut Putu sih gini, nggak apa-apa kalian misalnya kepo sama idola kalian seperti apa, tapi jangan gara-gara agama kita berbeda terus kita nggak jadi ngidolain iya, bener mereka gitu. Kita sebagai bangsa Indonesia, apalagi Dita Karang ini dari Indonesia, untuk membanggakan Indonesia juga, lebih baik kita bersatu untuk mendukung Dita Karang apapun backgroundnya dia, teman-teman. Iya, kalau nanti Dita Karang sukses pasti akan membawa nama baik Indonesia juga kan, apalagi di K-pop itu sekarang udah mendunia. Iya. Ya, kita dukung sama-sama, semoga Dita Karang mewakili Indonesia bisa maju di sana. Iya, semoga sukses untuk Dita Karang.